Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Reza Bayu di Segala Ilmu. Oke, kali ini kita akan belajar bareng guru belajar dan berbagi di Kemdikbud ya. Kemdikbud Dikti. Seri belajar yang saya pelajari adalah seri belajar panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022. Oke ya, langsung saja kita belajar bareng. Tapi ini mungkin di awal-awalnya saja karena banyak yang harus pelajari. Setidaknya kita bisa belajar kuis di awal-awalnya. Nanti video-video berikutnya akan saya susul juga. Tapi jangan lupa sebelumnya tekan dulu tombol subscribe. Nanti di akhir video juga jangan lupa kasih like, jempolnya. Kalau bagus, kalau nggak bagus boleh diginiin. Tapi harapannya nggak diginiin sih. Boleh komentar yang baik-baik dan kasih saran yang baik. Oke guys, langsung saja. Saya coba share screen. Belum proses. Bisa proses. Oke, dulu. Saya ulangi. Oke, ini dia seri belajar yang saya pelajari di sini. Bimtek, seri panduan pembelajaran tahun ajaran 2021-2022 untuk guru angkatan 1. Setelah saya klik mulai, muncullah di sana seperti ini. Ya, di dalamnya ada seperti ini. Dan saya coba memulai pembelajarannya. Di sini ada banyak. Ada 41 step, 41 langkah dan baru mulai sore ini. Bismillah, kita mulai. Yang pertama ya, di sini kita klik selamat datang. Ada bacaannya. Bla 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 gitu ya. Bla 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 bla. Silakan dibaca. Kalau saya sih tadi sudah baca sebenarnya. Selesai. Kemudian dia akan melangkah ke berikutnya. Nah, di sini ada asesmen pra untuk guru. Di sini kan ada dua topik. Ini topik kedua. Kita klik. Oke, sebelum kita mengerjakan asesmen pra untuk guru ini, saran dan tips dari saya adalah siapkan terlebih dahulu panduan penyelenggaraannya. Panduan penyelenggaraan. Jadi buku panduannya kita siapin. Buku panduan tatap muka terbatas yang diberikan Kemdikbud itu, yang SKB 4 Menteri, disiapkan terlebih dahulu. Download kalau nggak punya, silakan di download. Nah, sini saya sudah download. Kita lihat. Oke, sedikit terlihat ya. Nah, sedikit. Karena apa? Karena nanti di buku panduan inilah isi dari semua kuis-kuis itu ada gitu ya. Jawabannya ada di buku panduan ini. Oke, langsung saja kita kerjakan bareng-bareng ya, belajar bareng. Nanti saya juga tuliskan di deskripsi soal-soalnya yang ada di sini. Oke, start quiz. Kita mulai. Nomor 1. Dengan disusun dan diterbitkannya panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 ini, untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi COVID-19 diharapkan. Jadi apa nih harapannya setelah disusunnya buku panduan ini? Apakah satuan pendidikan membentuk suatu satuan tugas? Apakah guru dan tenaga pendidikan mempunyai acuan dalam merancang, melaksanakan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran efektif? Apakah hanya guru mampu menyesuaikan dalam pembelajaran muka terbatas? Apakah semua benar? Dan ini semuanya adalah benar ya. Ya, kita lihat di ini di buku panduan tadi ya, latar belakang, berarti ini ada di latar belakang kalau nggak salah. Kita cek ya, ada di latar belakang. Ini ya.
Tuh. Ya, jadi jawaban yang tadi itu semuanya benar. Tadi sudah saya baca sebenarnya. Biar tidak terlalu lama videonya, jawabannya yang benar adalah semua benar. Oke, next. Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi terdapat dasar hukum tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini ya. Kalau kita cuma dengar di TV yang daerah-daerah yang belum pernah mengalami PSBB, dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang tertuang dalam ini PSBB itu ada dalam apa? Ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Dari mana buktinya? Buktinya ada di dasar hukum. Ya, di sini peraturan pemerintah. Perlu kita cari nanti. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Ini ya. Jadi jawabannya tadi yang D ini ya, yang bawah ini. Oke, next. Berikut adalah tujuan penyusunan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD di Dasmen di masa pandemi COVID-19. Kecuali, di sini, tujuan penyusunan panduan ini, di sini ada 4 pilihan, tapi di sini ada kecualinya ya. Berarti kita lihat panduan lagi. Tujuan, nah di sini, oke, bisa kita bandingkan ya. Memandu guru dan tenaga pendidikan, memandu guru. Ini pendidikan dalam merancang, memandu guru dan tenaga pendidikan dalam melakukan penyesuaian, memandu warga satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini memandu satuan pendidikan pengusaha pembelajaran jarak jauh. Kita skip dulu. Memandu guru dan tenaga pendidikan dalam merancang tadi ada ya. Memandu warga satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi ini ada nggak tadi? Memandu guru warga satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Oh, ada. Ya, ada. Kemudian memandu guru dan tenaga pendidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran. Melakukan penyesuaian pembelajaran. Nah, ini ada nih ya. Berarti jawabannya yang nggak ada itu adalah yang A. Memandu satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, next. Dalam manfaat panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD di Gasman di masa pandemi COVID-19, terdapat arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi. Nah, kita lihat manfaat ya panduan penyelenggaraan, manfaat panduan penyelenggaraan. Kita lihat di sini. Nah, nih manfaat di sini soalnya tadi manfaat panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD di masa pandemi terdapat arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran masa pandemi bagi siapakah itu? Kita lihat adanya arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi bagi guru dan tenaga kependidikan di sini ya. Bagi guru dan tenaga kependidikan. Kita cek bagi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini ada nih jawabannya. Oke, ya, next. Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD masa pandemi terdapat panduan yang dibuat sebagai acuan bagi guru. Nah, ini ada panduan yang dibuat sebagai acuan bagi guru, yaitu apa nih ya? Panduan pengelolaan. Oke, kita lihat jadi langsung. Di sini ada di bagian ada di sini. Sorry. Nah, ini masuknya ke ruang lingkup ya. Kita ulangi di sini. Panduan pengaturan jadwal. Ada panduan pengelolaan pembelajaran masa pandemi. Ada. Kemudian panduan pengaturan jadwal pembelajaran masa pandemi. Ini ada dua ya. Oh, tadi pembelajaran kelas, yang ini pembelajaran di masa pandemi.
Kita cek ulang. Pengaturan jadwal pembelajaran ada, pengaturan jadwal pembelajaran kelas ada juga. Terus pilihan yang D, panduan penyusunan RPP kelas atau mata pelajaran. Panduan penyusunan mata pelajaran. Oke, kita cek dulu ya. Bagian yang pengelolaan ini, panduan pengaturan jalur pembelajaran kelas atau mata pelajaran masa pandemi. Panduan pengaturan jadwal pembelajaran masa pandemi. Jawabannya mana ya? Sama semua. Panduan pengaturan pembelajaran di masa oh di sini RPP ya, penyusunan sudah betul. Panduan pengaturan jadwal pembelajaran juga ada. Jadi jawabannya mana nih? Rancu nih. Dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran terdapat panduan yang dibuat sebagai acuan bagi guru. Bagi guru, kata kuncinya bagi guru ya. Bagi guru, di sini bagi guru iya. Tidak semuanya betul. Itu panduan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini ada di kayaknya ini ya. Next. Tingkat pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan memberi umpan balik dan mengembangkan lanjut pengembangan pembelajaran ini adalah salah satu ukuran keberhasilan bagi ini kepala satuan pendidikan ya misalnya. Lihat. Tingkat keberhasilan, ukuran keberhasilan ya. Di sini ada pilihannya. Pelibatan guru dalam merencanakan, melaksanakan, memberi umpan balik dan mengembangkan dengan tingkat pelibatan guru ya. Di sini adalah keberhasilan bagi kepala satuan ya. Jawabannya kepala satuan pendidikan. Sudah jelas sekali. Next. Berdasarkan SKB 4 Menteri yang ditetapkan pada 30 Maret 2001 terdapat ketentuan pokok yang harus diketahui dan dipatuhi oleh satuan pendidikan yang berjumlah ada berapa di sini kita lihat berjumlah berapa. Nah, ini ya. SKB ini ada 9 ketentuan pokok. Ada 9 ketentuan pokok kan. Next. Nah, ini ya. Sebuah sekolah dasar di daerah Goa telah melakukan PTN terbatas. Guru Rama mengajar mata pelajaran kesenian. Selain mengajar, Guru Rama juga bertugas untuk memantau kesehatan setiap warga sekolah dengan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, sakit kepala, mual, muntah, diare, anosmia, hilang kemampuan penciuman atau
ageusia, usia, hilang kemampuan indera perasa. Berdasarkan pernyataan tersebut, guru lama juga merupakan bagian dari ini tim tugas saya di sekolah nih, tim kesehatan, kebersihan, keamanan. Tugasnya memantau ini ya, memantau kesehatan setiap sekolah. Di bidang ini, oke. Oke, next. Para sekolah tempat guru simpan mengajar akan menggunakan terbatas. Sebelumnya, guru Sinta telah membagi rombongan belajar kelasnya yang terdiri dari 30 siswa menjadi 2 kelompok. Guru Sinta juga telah mengatur posisi duduk siswa. Tidak saling menjemput tulis. Juga selalu mengawasi siswa yang kurang sehat untuk jalan. Hal yang dilakukan oleh guru Sinta tersebut merupakan protokol kesehatan dengan kelas yang sekolah. Duduk, tidak boleh dengan adanya risiko penularan, maka praktik penyelenggaraan pembelajaran membutuhkan penyesuaian untuk memastikan satu dari 3 pilihan kurikulum itu bebas kurikulum khusus kurikulum mandiri sesuai kondisi dan kemampuan sekolah dengan memprioritaskan seluruh satuan pendidikan bukan untuk nanti memastikan setiap siswa mengalami penjelasan tersebut menjelaskan masa pembelajaran masa pandemi COVID terkait banyak sekali isi buku panduannya. Cek. Nah, nih. Di sini ada di kurikulum kondisi khusus. Mengacu pada kurikulum kondisi khusus berarti pendidikan memilih salah satu dari 3 kurikulumnya. Kurikulum kondisi khusus jawabannya. Ya. Kurikulum kondisi khusus. Dengan nah ini sorry, ini terkait dengan apa di sini? Kurikulum kondisi khusus. Next. Siklus pembelajaran menggambarkan hubungan 3 komponen penting, yaitu di sini siklus ya, ada kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Kurikulum, asesmen, pembelajaran. Guru Nanda akan melakukan PTM Anda akan Anda berikan pada murid adalah bisa kita lihat contekannya.
Ini bisa kita lihat. Orientasi pada peserta didik. Kita lihat di sini di pilihannya. Kita ada keterampilan, ada juga ini umpan balik. Nah ini ya, umpan balik, keluasan penerapan, algoritma pendekatan mutu. Oh ini ya, ini pola pembelajarannya. Praktik, diskusi, refleksi, umpan balik. Praktik, refleksi, diskusi, dan umpan balik. Jadi jawabannya yang D. Yang next, apa namanya, belajar sabar ya. Pada sekolah dasar tempat guru Meta mengajar, mulai melakukan meta yang terbatas, pada praktiknya guru Meta menggunakan strategi pembelajaran campuran, serta menggunakan pola sinkron dan asinkron. Pada hari Rabu terdapat jadwal PTM di kelas guru Meta mengajar dan guru Meta akan melakukan sesi sinkron. Sesi sinkron. Aktivitas apa yang dapat guru Meta lakukan? Kita cek di sini. Kita melihatnya aktivitas apa itu. Ya. Sesi sinkron di hari Rabu. Apapun jenisnya sesi sinkron itu di sini adalah melalui siaran radio. Jadi sesi sinkron siaran radio. Nah, ya, pilihannya di sini melakukan sesi refleksi, bukan ya, bukan refleksi dia. Melakukan murid melakukan praktik secara mandiri guna, bukan. Itu ada di asinkron, memberikan materi melalui video untuk murid yang dapat diakses kapanpun. Memberikan materi melalui video untuk murid. Nah ini bisa ya. Memberikan tugas untuk murid belajar secara mandiri juga adalah asinkron. Jadi jawabannya adalah yang memberikan materi melalui video ini sama dengan melakukan siaran di radio tadi ya. Oke, next. Kelas ya. Guru Karen akan melaksanakan meta terbatas pada kelasnya. Sebelumnya, Guru Karen melakukan beberapa aktivitas untuk mengetahui kesiapan psikososial murid, menumbuhkan nilai belajar murid, dan berdiskusi terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh Guru Karen sesuai alur pembelajaran norma baru, yaitu kegiatan apakah itu? Di sini adalah kegiatan melakukan asesmen diagnosis terhadap kondisi besar diri pelajaran, memberikan fungsi untuk mengenai karakteristik kondisi kesiapan psikososial. Nah, ya, ya. Ya. Orientasi kesiapan belajar dan psikososial. Coba kita cek ulang dengan buru-buru.
kesiapan. Ini kalau dari pengertian dari asesmen ini tidak ada mewakili, berarti kemungkinan jawabannya yang orientasi kesiapan belajar karena dilakukan di awal ya. Ya, next. Guru Fandi adalah guru mata pelajaran fisika sekolah menengah pertama swasta. Pada tahun ajaran ini sekolah tempat guru Fandi mengajar akan tahun pertama muka terbatas. Dan guru Fandi sedang kesulitan untuk menyusun RPP. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru Fandi untuk menyusun RPP adalah di sini urutannya bisa kita lihat ya. Jadi untuk langkah-langkah pembuatan RPP pada PTM ini bisa kita cek agak jauh tempatnya, lembarnya banyak sekali. Oke, kita ulangi urutannya ya. Nih, menganalisis rencana dan jadwal pembelajaran, kita minimize dulu, diperbesar mana ukurannya, jadi ukuran 5 kurang gede 100. Ya. Menganalisis rencana, kemudian melakukan asesmen diagnosis, kemudian menyusun jadwal pembelajaran, betul, kemudian menyusun rencana pelaksanaan, kemudian melakukan pembelajaran berdasarkan RPP, kemudian memastikan proses pemberian umpan balik, betul, melakukan refleksi dan perbaikan. Nah, yang A ini jawabannya sudah sangat tepat ya, sudah sangat tepat jawaban yang A. Oke, kita next. Nomor 16, dalam pelaksanaan PTM terbatas, guru diharapkan mampu menyusun jalur pelajaran kelas atau mata pelajaran yang diampunya dengan melalui tahapan-tahapan berikut ini, kecuali penyusunan jadwal pembelajaran. Kita cek. Nah, nilai panduannya ada 5 nih. Memastikan kesiapan protokol kesehatan. Ada. Menyusun kelompok belajar per kelas. Ada. Memetakan mata pelajaran pada sesi PTM. Memetakan mata pelajaran. Kita skip dulu, nggak ada sepertinya. Yang D, menyusun asesmen diagnosis. Menyusun asesmen tadi ada ya, PTM ya, memetakan mata pelajaran. Ada, yang ini yang nggak ada.
Oke, next nomor 17 ya. 17. Guru Fajar sedang mempersiapkan tahun ajaran baru dengan dilaksanakan PTM terbatas dan sedang menyusun jadwal pembelajaran kelas. Setelah memetakan mata pelajaran pada sesi PTM terbatas dan PJJ, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Guru Fajar adalah setelah memetakan mata pelajaran. Setelah memetakan pelajaran berarti dia harus menuliskan daftar nama peserta didik. Menuliskan daftar nama peserta didik. Nah, ini jawabannya yang B. Next. Tujuan dari pemantauan kecuali tujuan dari pemantauan. Kita lihat pemantauan dari bawah sekali ya. Pemantauan tujuannya adalah, nah ini tujuannya ada tiga: mengetahui tingkat kepatuhan terhadap protokol, mengetahui tingkat efektivitas pengolahan, dan mendiskusikan sini tingkat kepatuhan oke, tingkat efektivitas pengolahan oke, mendiskusikan oke, meningkatkan protokol pelajaran pada pendidikan. Ini mengetahui tingkat kepatuhan, kita cek sini. Mengetahui tingkat kepatuhan, bukan untuk menilai kepatuhan. Nah, ini yang D. Kemudian nomor 19, bagaimana dijelaskan sebelumnya, penjaminan mutu diberikan guru sebagai refleksi dalam menentukan perbaikan pelaksanaan pembelajaran kelas atau pada mata pelajaran. Adapun kriteria keberhasilan membaca di masa pandemi bagi guru diantaranya, bagi guru keberhasilan ini bagi kepala satuan pendidikan, dan ini bagi guru. Tingkat kepatuhan protokol kesehatan kita cek ada. Tingkat perlibatan orang tua melaksanakan mandi melaksanakan ada. Tingkat perlibatan peserta didik dalam melaksanakan tingkat perlibatan peserta didik dalam melaksanakan ya ada. Kemudian tingkat upaya refleksi dan perbaikan proses pembelajaran. Tingkat upaya refleksi. Tingkat upaya refleksi. Nggak ada tingkat-tingkatnya ya. Bisa jadi yang ini jawabannya. Next, nomor terakhir nomor 20. Setelah melakukan pemantauan pembelajaran, Anda akan mendapatkan hasil berupa tingkat efektivitas pembelajaran di masa pandemi. Hasil tersebut dapat Anda kategorikan untuk mengetahui seberapa efektif Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran masa pandemi COVID-19. Apa tindak lanjut pengembangan pembelajaran yang dapat dilakukan guru kecuali di sini. Ada di sini tadi saya sudah baca sebelumnya. Nah, ini dia. Sama ada yang gede. Oh iya, sama berarti. Di sini pilihannya membagikan praktik baik, menguatkan potensi praktik baik, ada, kemudian mendiskusikan penguatan juga ada, dan yang terakhir menguatkan penguatan. Jadi jawabannya salah ya. Harusnya di sini adalah menguatkan pemantauan. Ini menguatkan praktik belajar, jadi jawabannya yang B. Oke ya, Bapak Ibu guru yang belajar bareng dengan saya sudah sabar ikut scroll sana sini atas bawah, tarik atas bawah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau cepatnya ya silahkan saja lihat di deskripsi, nanti sudah saya siapkan jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Oh ya, mau lihat dapat berapa ya? Kita lihat dulu ini jawabannya dapat berapa, dan dapat 90 Bapak Ibu guru ya, lumayan. Betul 18 dari 20 poin. Nggak tahu bagian mana yang salah, tapi ini sudah cukup baik untuk membantu Bapak Ibu daripada susah-susah. Oke.
Oke, di sini masih asesmen pra-nya ya, masih panjang jauh. Mudah-mudahan saya ada waktu untuk membuatnya. Tapi yang jelas biasanya asesmen pra ini nanti di bagian bawahnya pascanya pun sama masukkan. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Salam segala ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, dadah.